Kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan menceritakan tentang brand McDonald's yang akan kita jelaskan dalam 4 materi utama, yaitu yang pertama ialah 4 pilar holistic marketing yang akan dijelaskan oleh kita secara bersama-sama. Yang kedua ialah analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang ketiga ialah tentang penggalian data konsumen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat ialah tentang core value dan value proposition yang akan dijelaskan oleh teman saya. Materi pertama yang akan kita bahas ialah tentang 4 pilar holistic marketing oleh brand McDonald's. Holistic marketing yang pertama ialah tentang relationship marketing, yaitu hubungan dengan pelanggannya. McD sendiri punya aplikasi atau platform yang memudahkan kita sebagai pelanggan untuk berinteraksi langsung dengan McD secara online, secara dunia maya. Salah satu contohnya ialah McDonald's Delivery. Juga ada website, Instagram, Twitter, dan juga nomor teleponnya. Yang kedua, tentu saja pelanggan berhak memberikan tanggapannya secara bebas di platform-platform yang setelah disediakan oleh McDonald's. Pelanggan bisa menunjukkan kepuasannya juga lewat sana. Apakah mereka merasa tidak puas atau puasnya, mereka bisa tunjukkan di platform tersebut. McDonald's juga memberikan survei kepada pelanggan-pelanggannya, terutama pelanggan setia, untuk mengetahui apa inovasi baru yang mereka inginkan, yang pelanggan inginkan. Misalnya dari menu, mereka ingin menu baru apa, minuman baru apa, seperti itu. Kemudian McDonald's juga melakukan pelatihan terhadap karyawan-karyawannya agar karyawan-karyawan ini bisa menjamah konsumen dengan baik, terutama dalam bidang pelayanannya. Kemudian McDonald's juga menyediakan penghargaan-penghargaan bagi pelanggan-pelanggan yang setia dalam membeli produk mereka. Juga terutama dikasih promo gratisan untuk pelanggan-pelanggan tersebut loh. Ada banyak promo dan gratisan yang bisa menarik konsumen untuk membeli dan membeli lagi. Salah satu bentuk gratisannya ialah saat McDonald's di masa pandemi ini memberikan masker gratis, terutama untuk mobil yang mempunyai stiker di depannya, stiker parkir gratis McDonald's. Saat melakukan drive-thru, mereka akan diberikan masker secara gratis, masker kain loh. Setelah kita mengetahui tentang relationship marketing, yaitu bagaimana cara perusahaan menjalin hubungan dengan konsumen, karyawan, agen, pemegang saham, dan tentunya dengan semua pihak supaya memiliki jaringan pemasaran yang luas dan solid. Saat ini, saya, Amelia Magdalena Kristiani, akan menjelaskan mengenai integrated marketing. Sebelumnya, apa sih itu integrated marketing? Jadi, integrated marketing adalah bagaimana cara suatu perusahaan mengintegrasi strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran ini berbeda-beda. Jika perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dia akan menggunakan prinsip 7P. Namun, jika suatu perusahaan tersebut memproduksi suatu barang, maka dia akan menggunakan prinsip 4P. Untuk perusahaan McDonald's yang bergerak di bidang makanan cepat saji, mereka menerapkan prinsip 4P. Apa saja itu 4P? Yang pertama adalah harga atau price. Harga atau price ialah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan menggunakan uang atau nilai mata uang. Dalam menentukan sebuah harga, McDonald's tidak asal-asalan, namun telah melakukan survei yang berkaitan dengan perekonomian suatu daerah dan juga kondisi masyarakat setempat. Oleh sebab itu, harga menu-menu makanan yang dijual di perusahaan McDonald's sangat bervariasi namun tetap terjangkau di kalangan masyarakat setempat. Tentunya, harga menu McDonald's yang ada di Indonesia sangat berbeda harganya dengan McDonald's yang ada di Eropa maupun Amerika. Pertanyaannya, apakah McDonald's tidak mengalami rugi jika menetapkan harga yang berbeda-beda dan tentunya untuk negara yang memiliki perekonomian menengah ke bawah? Jawabannya adalah tidak, karena McDonald's telah mempertimbangkan semuanya itu dengan baik dan juga matang. Untuk mensiasati hal tersebut, McDonald's dapat mengambil bahan baku dari tempat ataupun daerah yang memiliki harga relatif lebih murah, sehingga bisa menyesuaikan dengan harga produk ataupun menu yang dijualnya. Sebagai contoh, untuk membuat beef burger di perusahaan McDonald's,
McDonald's tidak perlu mengambil daging impor karena McDonald's dapat menggantinya dengan daging sapi lokal yang tentunya harganya lebih murah namun kualitasnya juga tetap baik. Hal itulah yang menyebabkan harga dari menu McDonald's dapat mengalami perbedaan di antara satu negara dengan negara yang lain. Dengan adanya kebijakan maupun strategi pemasaran ini, masyarakat setempat tidak akan ragu lagi untuk membeli produk dari McDonald's dikarenakan harganya sangat terjangkau di kantong masyarakat. Dan yang terpenting, nilai atau kualitas yang diberikan oleh McDonald's sesuai, bahkan lebih daripada harga yang harus dikeluarkan ataupun dibayar oleh konsumennya. Yang kedua adalah produk. Produk adalah suatu output yang dihasilkan oleh perusahaan setelah mengelola input-input yang ada. Berdasarkan website suara.com tahun 2018, McDonald's merupakan restoran nomor 2 terbesar di dunia setelah restoran makanan cepat saji yang bernama Subway. Tentunya restoran ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat, baik di kalangan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. McDonald's juga memiliki produk unggulan yang tentunya berbeda-beda di setiap negara yang ada di dunia. Untuk di negara Amerika, produk yang sangat disukai masyarakat ialah French fries dan juga Big Mac ataupun beef burgernya. Sedangkan di Indonesia, produk yang disenangi masyarakat ialah ayam crispy-nya yang memiliki rasa yang khas, cheeseburgers, dan juga Happy Meals-nya yang sangat disukai oleh anak-anak. Bukan hanya hal itu saja, namun McDonald's juga masih menyediakan berbagai menu lainnya yang memiliki banyak variasi dari segi cita rasa, harga, maupun ukurannya. Yang ketiga adalah promosi. Tak bisa disangkal, setiap perusahaan baik yang bergerak di bidang barang maupun jasa sangat membutuhkan promosi untuk memperjualbelikan maupun memasarkan produk-produk yang dimilikinya kepada konsumen maupun masyarakat luas. Demikian halnya dengan perusahaan McDonald's. Perusahaan McDonald's juga tidak lepas dari promosi. Dengan memanfaatkan berbagai media massa yang ada, seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram, McDonald's mengupload berbagai informasi dan juga tawaran serta promo-promonya di dalam media massa tersebut dengan tujuan untuk menarik banyak konsumen untuk datang dan juga membeli produk-produk McDonald's. Selain itu, McDonald's juga menggunakan sarana iklan untuk menawarkan produknya. Adapun sasaran pemasaran dari perusahaan McDonald's tidak hanya berfokus pada satu segmen saja, melainkan secara menyeluruh yang terdiri dari anak-anak, remaja, orang dewasa, dan juga orang tua. Alasannya ialah karena selain anak-anak yang suka dengan produk Happy Meals-nya, serta fasilitas playground yang ditawarkan oleh McDonald's, keluarganya pun juga ikut makan di situ, yang terdiri dari kakaknya, orang tuanya, bahkan kakek neneknya. Itulah sebabnya McDonald's memposisikan keluarga sebagai sasaran atau segmen pasarnya. Salah satu contoh kesuksesan McDonald's dalam hal promosi ialah banyaknya masyarakat yang tertarik untuk mengikuti program Kids Birthday atau paket ulang tahun untuk anak dan juga remaja. Selain harganya yang terjangkau, McDonald's juga menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap sehingga nyaman untuk merayakan ulang tahun bersama sanak saudara dan juga teman-teman. Selain itu, bagi yang berulang tahun akan mendapatkan paket hadiah spesial dari McDonald's, baik berupa kaos, tempat minum, tas, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah place atau tempat. Tempat atau lokasi merupakan salah satu kunci perusahaan McDonald's dalam beroperasi. Perusahaan McDonald's yang sudah memiliki banyak restoran di seluruh dunia selalu membangun restoran-restorannya di lokasi-lokasi strategis yang berada di pusat kota maupun suatu daerah. Hal ini berkaitan dengan aksesibilitas, yaitu mudah atau tidaknya suatu tempat untuk dijangkau. McDonald's mengutamakan lokasi sebagai salah satu kunci penting perusahaan beroperasi, karena jika suatu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau, baik oleh masyarakat setempat maupun orang pendatang dan juga turis, maka perusahaan McDonald's dapat mengambil keuntungan maupun benefit yang luar biasa banyak. Dikarenakan masyarakat pasti akan memilih suatu tempat yang strategis dan memiliki tempat parkir yang cukup luas untuk singgah dan makan di situ dibandingkan dengan pergi ke tempat makan lain ataupun restoran lain yang memiliki aksesibilitas rendah. Selain menerapkan strategi pemasaran 4P, McDonald's juga menerapkan suatu sistem yang dikenal sebagai QSCNV, yang berarti Quality,
service, cleanliness, dan juga value sebagai suatu standar operasionalnya. Dalam hal quality atau kualitas, McDonald's selalu memakai bahan baku berkualitas untuk membuat produk-produknya. Tidak hanya itu, McDonald's juga menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap dan tentunya berkualitas. Sebagai contoh, Wi-Fi yang dapat digunakan untuk mengerjakan tugas maupun meeting, dan juga tempat yang nyaman dan ber-AC. Dalam hal servis atau pelayanan, McDonald's mengutamakan keramah tamahan sebagai salah satu faktor yang penting dalam menarik konsumen ataupun pelanggan untuk makan di McDonald's dan merasa nyaman. Selain itu, dengan adanya karyawan yang cepat dan juga sigap, akan mempercepat pelayanan terhadap para konsumennya, sehingga tidak terjadi antrian yang begitu panjang, dan konsumennya tidak perlu kecewa karena menunggu terlalu lama. Yang ketiga merupakan cleanliness atau kebersihan. Kebersihan merupakan faktor yang paling penting bagi perusahaan McDonald's beroperasi. Karena jika tempatnya pun kumuh, maka masyarakat tidak akan tertarik maupun memilih tempat itu sebagai tempat mereka untuk makan. Oleh sebab itu, ketika kita selesai makan dan minum di McDonald's, maka karyawan kebersihan akan segera membersihkannya sehingga pelanggan lain yang datang dapat menggunakannya tanpa harus menunggu lama. Yang terakhir adalah value atau nilai tambah. Dalam beroperasi, McDonald's sudah mempertimbangkan dengan sedemikian rupa, sehingga pelayanan dan juga kualitas maupun manfaat yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen pastinya lebih besar dibandingkan dengan harga yang harus mereka bayar, sehingga pelanggan tidak merasa kecewa maupun dirugikan. Di samping itu, McDonald's sendiri tidak akan merasa dirugikan, karena dengan diterapkannya hal tersebut, mereka dapat menyentuh hati konsumen sehingga konsumen merasa puas, dan ketika kedua hal ini sudah dapat dicapai, maka mereka akan mendapatkan pelanggan yang memiliki loyalitas jangka panjang. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi perusahaan McDonald's. Sekian penjelasan saya mengenai integrated marketing di perusahaan McDonald's. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai internal marketing dari McDonald. McDonald mempunyai program referral, di mana program referral ini berupa pemberian kode baik itu dari karyawan kepada pelanggan maupun pelanggan kepada pelanggan, atau lebih disebut member get member. Nah, program referral ini bertujuan untuk mengajak customer lain yang belum pernah menggunakan produk dari brand kita agar tertarik untuk menggunakan produk dari brand kita lewat program ini. Lalu, program referral ini bekerja dengan cara akan memberikan bonus atau komisi tertentu. Nah, bonus atau komisi tertentu ini berlaku untuk orang yang menyebarkan maupun yang menggunakannya. Nah, selain itu, McDonald's juga mempunyai program berlangganan. Program berlangganan ini bertujuan untuk memfollow up customer. Nah, customer yang di follow up di sini adalah customer yang sudah mendaftarkan diri, baik itu secara langsung ataupun melalui layanan online McDonald. Lalu, McDonald juga mempunyai program diklat. Program diklat ini untuk memberi pelatihan kepada karyawan untuk mempelajari setiap bidang pekerjaan yang ada di McDonald, sehingga karyawan mempunyai wawasan yang luas dan juga mampu untuk bekerja di luar bidang pekerjaannya lewat wawasan yang diberikan dalam diklat tersebut. Nah, di sini karyawan diharapkan untuk setidaknya bisa melakukan cross-selling dan upselling kepada konsumen di luar bidang pekerjaan yang ditugaskan oleh perusahaan. Nah, cross-selling di sini terjadi saat karyawan berhasil meyakinkan konsumen untuk membeli paket bundle di luar pesanan yang sudah dipesannya. Misalnya, customer memesan burger. Nah, di sini karyawan menawarkan paket set di mana sudah ada burger dan juga minuman. Untuk upselling terjadi jika konsumen membeli pesanan tetapi dengan jumlah yang ditingkatkan. Misalnya, membeli kentang dari ukuran yang reguler menjadi ukuran large. Nah, di sini cross-selling dan upselling bertujuan untuk menaikkan tingkat penjualan
dari perusahaan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai performance marketing dari McDonald. Performance marketing berkaitan dengan bagaimana cara brand mengelola image-nya di mata konsumen ataupun masyarakat. Untuk mengelola image McDonald di mata masyarakat berkaitan dengan keluhan pelanggan, McDonald mempunyai tindakan sendiri yaitu recovery complaint yang sudah tertera di SOP McDonald. Nah, di sini saat pelanggan melakukan komplain, maka tindakan yang akan dilakukan oleh McDonald adalah McDonald akan mendatangi atau memperbaiki hubungan dengan cara memberikan refund. Refund di sini adalah pengembalian berupa produk yang dikomplainkan. Lalu, McDonald juga menjaga akuntabilitas perusahaannya, sehingga laporan keuangan McDonald tertera secara nyata kepada publik yang bisa dilihat melalui website resmi McDonald di laporan keuangannya. McDonald juga melakukan CSR, yaitu dengan cara mendirikan RMHC, di mana ini berupa charity untuk anak-anak yang kanker ataupun mempunyai penyakit lain. Nah, sekarang kita berlanjut ke analisis SWOT dari McDonald. Analisis SWOT yang pertama kita akan bahas tentang kekuatannya. Kekuatan McDonald sendiri yang pertama ialah McD punya semboyan yaitu I'm loving it, yang merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Terutama anak-anak, mereka menyukai sekali badut dari McD. Kalian tahu kan badutnya McD seperti apa? Yang kedua, mereka punya kerjasama dengan perusahaan terbesar soda di dunia yaitu Coca-Cola, yang menjadikan harga Coca-Cola di McDonald's lebih murah dibandingkan restoran cepat saji lainnya. Mereka itu udah terpercaya dan terkenal di seluruh dunia. Coba deh kalian waktu pergi ke luar negeri ataupun ke daerah-daerah di Indonesia, pasti kalian menemukan McDonald's. Habis itu, yang keempat, mereka punya layanan delivery order, drive-thru, dan self-service. Delivery order sendiri buat kalian yang mager, yang di rumah, dan lagi situasi pandemi seperti ini, kalian bisa menggunakan jasa delivery order. Yang kedua ialah drive-thru, yaitu buat mereka yang mager keluar dari mobil, terus males buat parkir dan masuk ke McDonald's langsung, kalian bisa menggunakan jasa drive-thru. Habis itu, yang ketiga ialah self-service. Buat kalian nggak bawa uang cash sama sekali atau yang belum ambil uang cash di ATM, kalian bisa menggunakan jasa ini, yaitu menggesek kartu ATM. Ada tempat geseknya guys, tenang. Kekuatan yang kelima, yaitu mereka punya pilihan menu yang beragam, juga mengikuti tren. Kalian tahu nggak sih McFlurry yang rasa rujak? Mereka itu membuat inovasi baru seperti itu di Indonesia. Itu untuk memanjakan lidah orang Indonesia. Yang keenam ialah McD's mempunyai lokasi strategis dan buka 24 jam. Jadi buat kalian yang mau nongkrong kerja tugas sampai pagi, kalian bisa di McDonald's. Yang terakhir, mereka punya playground untuk anak-anak dan juga produk untuk anak-anak, yaitu Happy Meal. Dan itu merupakan daya tarik tersendiri untuk anak-anak ya, apalagi ada playgroundnya, terus kemudian disatukan dengan Happy Meal. Di dalam Happy Meal sendiri ada mainannya loh, yang bisa membuat anak-anak, wah aku pengen beli, seperti itu. Setelah membahas tentang kekuatan dari McDonald's, kita akan lanjut membahas tentang kelemahan dari McDonald's. Kelemahannya yang pertama ialah McDonald's sendiri merupakan produk junk food yang artinya tidak baik untuk kesehatan, terutama mengandung banyak kalori yang jika dikonsumsi terus-menerus akan mengakibatkan banyak penyakit yang timbul di tubuh kita. Yang kedua, mereka adalah produk dengan jenis western food yang belum tentu disukai oleh kalangan orang tua. Yang ketiga ialah segmen yang dituju oleh mereka ialah segmen golongan menengah ke atas yang kurang mencakup golongan menengah ke bawah karena harga yang belum terjangkau. Kita akan membahas tentang peluang dari McDonald's. Peluangnya yang pertama ialah McDonald's punya kesempatan tumbuh lebih besar terutama pada kalangan anak muda yang zaman sekarang menyukai makanan fast food dibandingkan makanan tradisional. Yang kedua, mereka giat melakukan promosi terutama di diskon-diskon di menu baru maupun menu lama. Salah satu contohnya saat pelanggan mempunyai stroke pembelanjaan terhadap suatu menu yang dilakukan berkali-kali, mereka membelinya berkali-kali, mereka juga bisa mendapatkan diskon dari itu. Salah satunya ya McDonald's. Yang ketiga ialah McDonald's mampu menciptakan inovasi-inovasi baru terutama pada menunya. Kalian tahu kan tentang pie di McDonald's, ada rasa raspberry, coklat, dan lain-lain. Juga McFlurry-nya yang dengan rasa yang terbaru, rujak. Kemudian
Peluang yang keempat ialah McDonald's mampu menciptakan program-program baru. Salah satu contohnya ialah saat kita membeli makanan secara drive-thru dengan ada stiker parkir gratis, stiker McD di depan mobil kita, di kaca mobil kita akan mendapatkan masker kain secara gratis. Ada peluangnya, pasti ada ancaman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ancaman bagi McDonald's sendiri. Ancamannya yang pertama ialah masyarakat yang mulai sadar tentang tidak sehatnya makanan fast food dan makanan junk food ini. Mereka bisa saja pergi meninggalkan McDonald's, makan makanan McDonald's, dan beralih menuju makanan sehat. Yang kedua ialah adanya kesamaan produk dengan banyak restoran cepat saji lainnya. Salah satu contoh produknya ialah ayam goreng, burger, maupun minuman bersoda. Bagi McDonald's yang ketiga ialah saat ini industri makanan cepat saji sedang giat-giatnya melakukan persaingan ketat, terutama di bagian strateginya. Jadi, jika McDonald's menerapkan strategi yang biasa-biasa saja, tidak berinovasi dan tidak mengikuti zaman, maka McDonald's tentu saja akan tergeser dari industri-industri yang sedang berkompetitif. Yang terakhir, yaitu yang keempat, ialah ancaman dari restoran-restoran baru yang tidak kalah bagus dan menarik dibandingkan dengan McDonald's. Tadi, kita telah membahas tentang apa aja sih peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dari McDonald's sendiri. Nah, sekarang kita akan berlanjut membahas tentang strategi SWOT-nya. Begini tabelnya. Pertama kali akan kita bahas ialah strategi SO, yaitu Strength and Opportunity, atau dalam bahasa Indonesia ialah kekuatan dan peluang. Ya, yang pertama adalah hadiah dan promo yang menarik yang ditawarkan McD bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat yang memang konsumen McD, untuk tetap menjadikan McD sebagai pilihan pertama di hati mereka. Yang kedua ialah adanya aplikasi McD Free yang memudahkan, juga cepat dan praktis dalam memesan McD dari rumah, apalagi di masa pandemi seperti ini yang tidak boleh keluar rumah. Strategi kedua yang akan kita bahas ialah strategi ST atau Strength and Threat, bisa dibahasa Indonesia kan menjadi kekuatan dan ancaman. Yang pertama ialah memanfaatkan menu salad dan Happy Meal di samping menu junk food sebagai menu makanan sehat. Yang kedua ialah memanfaatkan kerjasama dengan Coca-Cola. Bisa saja minuman di Coca-Cola tersebut yang berupa soda bisa saja dijadikan float atau minuman baru lainnya. Yang ketiga ialah menyediakan fasilitas yang lebih lengkap dan juga fasilitas yang menarik. Misalnya taman bermain diadakan di seluruh McD di Indonesia misalnya. Kemudian penyediaan wifi gratis dan lebih cepat juga. Strategi WO, Weakness Opportunities, atau bisa dikenal dengan kelemahan dan peluang. Yang pertama ialah McD bisa menyediakan banyak promo dan bonus untuk pelanggan, terutama dari kalangan baru yang baru disasar McD, agar mau membeli dan mencoba produk McD. Bisa diketahui kalau masyarakat Indonesia suka banget dengan promo dan bonus, terutama dari restoran. Yang kedua ialah McD bisa mengembangkan layanan aplikasi online-nya, terutama di masa pandemi seperti ini, yang membutuhkan makanan yang bisa di-delivery atau diantarkan sampai di rumah, tidak pelanggan yang harus ke restoran, seperti itu. Hal ini juga berdampak baik untuk McD agar pendapatan dan penjualannya tetap berjalan dengan lancar. Yang ketiga ialah McD bisa mengkombinasikan menu-menunya yang biasanya hanya burger biasa dengan isian daging ayam yang crispy atau kentang gorengnya atau es krim biasa bisa dikombinasikan dengan cita rasa Indonesia. Salah satu produk yang sudah dikombinasikan ialah McFlurry rujak pedas, kemudian burger rendang, burger sate, juga ada bubur ayam di McD. Strategi yang terakhir ialah strategi Weakness and Threats WT, atau bisa di bahasa Indonesia kan menjadi kelemahan dan ancaman. Yang pertama ialah menu junk food yang bahan dasarnya merupakan bahan dasar yang kurang sehat, bisa digantikan bahan bakunya dengan bahan baku organik yang lebih menyehatkan. Yang kedua ialah western food yang cita rasanya kurang cocok di lidah orang Indonesia, bisa dikombinasikan dengan cita rasa khas Nusantara sendiri, yaitu misalnya seperti burger sate, McFlurry, rujak pedas, juga ada burger rendang, dan juga yang lain-lain. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana McDonald mengumpulkan data untuk perusahaannya. Bentuk penggalian data yang dilakukan oleh McDonald adalah 1. McDonald mengumpulkan informasi untuk mengetahui dan menganalisis interaksi konsumen terhadap brandnya dengan cara melihat keikutserdiaan konsumen untuk berpartisipasi di media sosial McDonald, seperti mengikuti challenge dan giveaway di Instagram, Facebook, maupun Twitter McDonald. Lalu, yang kedua, McDonald mengumpulkan informasi untuk mencatat pesanan ataupun permintaan konsumen dan juga memprosesnya. Nah, di sini
McDonald mencatatnya dengan cara transaksi yang dilakukan oleh konsumen, baik itu secara langsung maupun tidak langsung atau online. Lalu, untuk memprosesnya, McDonald menggunakan transaksi yang dilakukan oleh konsumen, baik itu pembayaran secara tunai maupun non-tunai. Lalu, yang ketiga, McDonald menggunakan informasi untuk menyusun database konsumen. Nah, database konsumen dikumpulkan dari layanan online maupun bantuan geolokasi dan juga teknologi seperti Bluetooth, GPS, Wi-Fi, dan juga menara seluler. Dengan bantuan ini dan juga layanan online bisa membantu McDonald untuk menyusun database konsumen secara otomatis. Layanan online yang dimaksud di sini adalah aplikasi dan juga situs McDonald. Lalu yang keempat, McDonald mengumpulkan informasi untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan juga kualitas produknya, apakah sudah sesuai dengan konsumen ataupun tidak. Nah, McDonald bisa mengetahui ini dengan cara pemberian kuesioner terhadap konsumen maupun dengan kolom kritik dan saran yang tersedia di store ataupun online. Saya Amelia Magdalena Kristiani akan menjelaskan mengenai core proposition dan juga value proposition. Sebelumnya, apa sih itu core proposition? Jadi, core proposition ialah sebuah nilai atau manfaat utama yang menjadi citra dari suatu produk. Core proposition juga merupakan bagian dari value proposition. Bagaimana dengan value proposition? Jadi, value proposition ialah seluruh atau total manfaat yang dijanjikan sebuah perusahaan kepada konsumen melalui produk-produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Selain itu, value proposition juga merupakan sebuah pengalaman yang dialami konsumen saat mengkonsumsi suatu produk tertentu. Value proposition sendiri bisa diantar kepada konsumen jika memiliki value delivery yang baik. Pertanyaannya, apa saja sih value delivery yang baik? Yang pertama ialah dapat menyentuh hati konsumen melalui pelayanan dan juga fasilitas lengkap yang disediakan oleh McDonald's membuat konsumen merasa nyaman. Jika konsumen merasa nyaman, maka mereka juga akan merasa puas. Hal ini adalah poin yang kedua. Jika konsumen merasa puas, maka poin yang ketiga akan dapat dicapai, yaitu adanya loyalitas jangka panjang. Loyalitas jangka panjang menguntungkan perusahaan McDonald's sendiri, karena mendatangkan income dan juga benefit bagi perusahaan. Oleh sebab itu, setelah mengetahui mengenai definisi dari core proposition dan juga value proposition, kali ini saya akan membahas mengenai core dan value proposition yang dimiliki oleh McDonald's. McDonald's merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan terbesar di dunia dan sudah memiliki sangat banyak cabang yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Mungkin kita sering bertanya-tanya, apa sih rahasia di balik kesuksesan McDonald's? Dalam memasarkan produknya, McDonald's tidak lepas dari core dan juga value proposition yang diberikan kepada para pelanggannya. Tentunya, manfaat yang diberikan oleh McDonald's ini lebih besar dibandingkan dengan harga yang harus dibeli oleh para konsumen. Adapun, core proposition dari perusahaan McDonald's adalah customers' favorite place and the best way to eat, yang memiliki arti tempat yang sangat disukai oleh para konsumen dan tentunya merupakan cara terbaik untuk makan. Apa sih alasan McDonald's memilih core proposition tersebut sebagai salah satu nilai yang ingin dihantarkan kepada pelanggan? Alasannya ialah perusahaan McDonald's ingin menjadikan dirinya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan cepat saji, yang merupakan salah satu tempat terbaik bagi para konsumennya untuk makan dan tentunya menyediakan berbagai menu yang bermacam-macam, sehingga dengan adanya hal tersebut para konsumennya merasa nyaman dan menjadikan McDonald's sebagai salah satu tempat favorit untuk makan. Selanjutnya adalah value proposition dari McDonald's. Value proposition dari McDonald's ialah customers' favorite place and the best way to eat dengan yang pertama, dari segi kualitas. Perusahaan McDonald's memproduksi makanan-makanan berkualitas yang tentunya diambil dari bahan baku yang berkualitas pula. Selain hal tersebut,
McDonald's juga menyediakan berbagai fasilitas yang terbaik seperti adanya wifi gratis, terus tempat yang nyaman untuk meeting maupun mengerjakan tugas, kemudian tempat bermain anak, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah kinerja pelayanan. Dalam melayani para pelanggan, McDonald's menyediakan pelayanan yang cepat dan juga terbaik, tentunya dengan staf yang ramah dan juga sigap. Kemudian yang ketiga ialah dalam hal kebersihan. Perusahaan McDonald's selalu mengutamakan kebersihan, sehingga pelanggan yang datang untuk makan di tempat tersebut merasa nyaman dan tentunya juga betah untuk berlama-lama di situ. Contoh konkretnya adalah ketika kita selesai makan di McDonald's dan meninggalkan tempat tersebut, maka petugas kebersihan ataupun karyawan dari McDonald's akan segera membersihkan sisa-sisa makanan yang terdapat di meja dan kursi yang telah kita gunakan. Hal tersebut sangat bermanfaat karena tidak meninggalkan bekas-bekas kotoran bagi pelanggan lain yang akan datang maupun duduk di situ. Sehingga pelanggan yang lain merasa betah dan juga nyaman karena pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pihak McDonald's. Yang keempat ialah dalam hal harga. Tentunya perusahaan McDonald's mempertimbangkan harga dalam menjual produk-produknya. Produk yang dijual di Indonesia akan berbeda harganya dengan produk yang dijual di Eropa, Amerika, dan negara-negara lainnya. Hal tersebut akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan juga perekonomian yang ada di sebuah daerah. Tentunya, kita dapat memperoleh produk-produk McDonald's dengan harga yang terjangkau dan tidak terlalu mahal. Dan hal itu sebanding dengan fasilitas yang ditawarkan oleh McDonald's. Contohnya, dengan Rp35.000 saja, kita bisa menikmati makanan McDonald's yang terdiri dari nasi, ayam, dan juga minuman, dan kita juga bisa menikmati fasilitas Wi-Fi yang tersedia. Tidak hanya itu, jika para orang tua pergi ke McDonald's bersama anak-anaknya dapat menggunakan fasilitas taman bermain seperti perosotan maupun ayunan yang disediakan oleh McDonald's. Sehingga hal tersebut setara dengan harga yang harus kita keluarkan. Justru manfaat yang kita peroleh lebih banyak daripada harga yang kita keluarkan ataupun kita bayar. Yang kelima adalah aksesibilitas. Apa sih aksesibilitas? Aksesibilitas merupakan mudah atau tidaknya suatu tempat untuk dijangkau dengan cara membuka restoran di pusat kota dan juga lokasi-lokasi lainnya yang sangat strategis, sehingga perusahaan ini mudah dijangkau oleh para konsumennya. Dan jika para konsumen tidak memiliki transportasi pribadi, mereka bisa menggunakan fasilitas umum maupun transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah seperti angkutan umum. Tidak hanya itu, Grab dan Gojek pun sangat mudah untuk menjangkau lokasi dari restoran McDonald's. Yang keenam adalah penawaran menarik. Perusahaan McDonald's menyediakan berbagai penawaran menarik seperti cashback, promo dan diskon, dan masih banyak lainnya. Namun tentunya, cashback dan juga diskon yang ditawarkan berbeda-beda bagi setiap pelanggan yang datang ke restoran tersebut. Bagi pelanggan yang sering datang ke restoran McDonald's akan mendapatkan diskon dan juga cashback yang bernilai lebih besar dibandingkan dengan pelanggan ataupun konsumen yang hanya datang beberapa kali saja. Hal itu dikarenakan pelanggan yang sering datang ke McDonald's membawa benefit lebih banyak dibandingkan dengan pelanggan yang hanya beberapa kali datang. Selain itu, pihak McDonald's juga ingin mengapresiasi loyalitas pelanggan yang sering datang ke restoran mereka dengan memberikan cashback, promo, dan juga diskon yang bermacam-macam dan tentunya jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan pelanggan biasa. Yang ketujuh sekaligus yang terakhir ialah ramah lingkungan. Perusahaan McDonald's sudah mengganti packaging dari makanan dan juga minuman yang dijual menjadi bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, seperti memanfaatkan kertas sebagai pembungkus burger, kemudian kentang goreng, nasi, ayam, dan juga McFlurry. Hal ini dikarenakan sampah plastik sulit terurai sehingga seringkali mengotori dan mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, McDonald's mengganti packagingnya dengan bahan kertas yang lebih ramah lingkungan dan cepat terurai. Sekian penjelasan saya mengenai core proposition dan juga value proposition dari perusahaan McDonald's. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.